السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir tentang sifat sholat kusuf, sholat gerhana, tidak ditunggu-tunggu dengan suka hati, tidak seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, dan lain-lain. Tidak ada sunnahnya menunggu-nunggu gerhana. Artinya apa? Ketika tiba-tiba terlihat gelap, ketika tiba-tiba matahari tertutup oleh bulan atau cahaya bulan tertutup oleh bumi, langsung Rasul dan para sahabat ketakutan. Sunnah bagi kita untuk merasa takut. Nah, dengan ketakutan itulah kita sholat. Beda dengan Idul Fitri, Idul Adha, dengan penuh kegembiraan kita tunggu-tunggu. Adapun sholat gerhana tidak disunahkan untuk menunggu-nunggu, tidak disunahkan untuk melihat jadwal. Tapi muncul gelap, muncul ketakutan. Oleh karena itu yang dilihat adalah gelap, bukan jadwal, bukan pengumuman dari BMKG dan seterusnya. Walaupun diumumkan tapi tidak terlihat karena mendung misalnya, ya tentu tidak disunahkan. Ya, sebagaimana menurut perhitungan hilal itu nampak malam ini, tetapi malam itu nggak nampak, ya tentu perhitungan itu kita dustakan. Karena Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Awali puasa kalian dengan cara melihat hilal dan akhiri puasa Ramadan kalian dengan cara melihat hilal. Fa in gumma, jika mendung maka genapkan bulan Sya'ban 30. Ini perintah Nabi, ini perintah Allah. Tentu tidak bisa dibatalkan oleh teknologi apapun, oleh kecanggihan apapun. Karena tidak ada yang lebih canggih dari Allah Rabbul Alamin. Begitu pula sholat gerhana ini. Dan ini waqi'atul ain. Kebetulan saja gerhana tersebut bersamaan dengan meninggalnya Ibrahim putra beliau. Ya. Sebagian berpendapat ini matahari tidak nampak karena berduka atas meninggalnya anak seorang nabi, berarti betul-betul dia nabi. Ya, Nabi menolak. Ya, Nabi menolak. Beliau tidak menghalalkan segala cara. Seandainya beliau tidak seandainya beliau tidak menolak, seandainya beliau diam saja, tidak usah menolak, bahkan membenarkan, nama beliau akan semakin berkibar. Kan begitu. Tapi itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah kebaikan. Seandainya beliau menghalalkan segala cara, ya tinggal tuh, kalian masih nggak percaya kalau aku ini nabi? Buktinya anakku meninggal, matahari ikut berduka. Bisa saja kan? Beliau tidak seperti itu. Beliau berdakwah dengan cara benar, tidak cara berbohong. Beda dengan agama sebelah. Mereka mengatakan seandainya dengan berbohong itu kerajaan Tuhan menjadi tegak di muka bumi, maka mari kita berbohong. Gitu. Dalam Islam tidak. Walaupun tujuannya baik, tujuannya mulia, berdakwah, orang-orang kafir bisa masuk Islam, tapi dengan cara berbohong tidak boleh. Haram. Ya. Ya, kita lanjut. Dzikru syubahi allati ta'allaqa biha man ajaza sima'al ghina. Menyebut bagaimana tentang syubhat. Syubah jamak dari syubhat. Tentang halalnya nyanyian. Ya. Antum tahu orang yang terkena syubhat, baik Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidhah, Syiah, pakai dalil nggak? Pakai dalil nggak? Pakai. Di ayatnya, di hadisnya sahih, pakai. Tapi sesat. Karena tidak mentang-mentang orang pakai dalil pasti benar. Maka terkenal di kalangan ulama, nikmat dalil wa bi'sal istidlal. Dalilnya bagus, tepat, tapi istidlalnya tidak tepat. Dalilnya tepat, istidlalnya tidak tepat. Ya. Ada orang menyuruh anaknya sholat, menyuruh istrinya pakai jilbab. Habis itu anaknya nggak mau sholat, istrinya nggak mau pakai jilbab. Dia udah nggak marah, nggak mukul, nggak membentak, udah kasih tahu sekali udah. Lalu ada yang nanya, kok bapak nggak marah, kok bapak nggak ngebentak, nggak mukul, anak bapak tidak sholat, istri bapak tidak pakai jilbab dan seterusnya. Dia jawab, nggak boleh maksa, nggak boleh maksa. Ada dalilnya itu dalam Al-Quran. Apa? Iya, la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ada dalil kan? La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini ayat Al-Quran, nggak mungkin salah. Yang salah apa? Yang salah pemahamannya, istidlal. Gitu. Nah, ini gunanya manhaj. Ini gunanya memahami Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj. Dengan manhaj kita bilang apa? Yang paling tahu tentang ayat itu siapa? Tentu Rasulullah, kemudian para sahabat. Apa kata Rasul? Kalau anak kita 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Wadribuhunna 'inda 'ashrin. Pukullah anakmu yang sudah 10 tahun nggak mau sholat. Apa iya Nabi nggak faham la ikraha fid-din ayat tadi? Tentu beliau paling faham. Karena la ikraha fid-din bukan di situ pemakaiannya, pemahamannya tidak seperti itu. Ya. Kita ambil pistol, kita todongkan ke kepalanya siapa? Netanyahu misalnya, ya. Bapak mau masuk Islam enggak? Kalau enggak mau masuk Islam, saya tembak. Itulah ikraha fid-din. Itulah ikraha fid-din. Kita tidak boleh mengancam orang kafir untuk kita bunuh, kita gebugin kalau nggak mau masuk Islam. Itu
Adapun sudah masuk Islam, apalagi dia istri kita, anak kita, bawahan kita, rakyat kita, kalau kita jadi pemimpinnya, tentu harus dipaksa. Oleh karena itu ada hukuman. Ada hukuman bagi orang yang tidak sholat, bagi orang yang berzina, bagi orang yang minum khamr, bagi orang yang berjudi. Ada hukumannya kan? Berarti apa? Maksa kan? Nah, maka la ikraha fiddin, bukan di situ penerapannya. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang yang terkena syubhat itu ada dalil. Termasuk yang sedang kita bahas yaitu nyanyian. Ini belum musik ya, masih baru nyanyian. Ya, menjurusnya ke musik. Apa dalil yang mereka bawakan? Dalil ini belum lama kita bahas. Ini riwayat dari Aisyah ya, ada di Bukhari Muslim. Annal jariyataini kanata tadribani indaha biduffain. Ada dua jariyah. Jariyah apa? Ya, gadis kecil. Gadis kecil, bisa juga budak perempuan. Kanata tadribani indaha biduffain, yang memukul duf. Apa duf? Rebana. Ya, alat musik zaman itulah. Indaha, di hadapan Aisyah. Bahkan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala alayya Abu Bakrin wa indi jariyataini min jiwaril ansar. Dua budak perempuan tadi, gadis perempuan tadi dari orang Ansar di hadapan Aisyah, dan di situ ada Nabi, tapi Nabi tidak melihat ya. Nabi melengos gitu. Yang melihat Aisyah. Tugonniyani, dua gadis ini bernyanyi. Bima taqawalat bihil ansar yauma bu'as. Isi nyanyian itu tentang bagaimana peristiwa perang Bu'as. Ya, terkenal perang Bu'as di Madinah. Qala Abu Bakrin, datang Abu Bakar lalu mengatakan dengan suara keras, mizmarun min mazamiris syayatin. Ini seruling di antara seruling-seruling setan. Fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas disuguhkan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ini, Rasul langsung menimpan. Apa? Da'huma ya Abu Bakrin, biarkan wahai Abu Bakar. Biarkan saja wahai Abu Bakar, mereka bernyanyi, mereka berdua bernyanyi. Inna likulli qaumin 'idan, karena setiap kaum punya id. Apa id? Hari raya. Setiap kaum punya id. Itu. Wa hadza 'iduna, ini id kami, ini hari raya kami. Diriwayatkan hari itu 10 atau 11 atau 12 Dzulhijjah. Ya, Idul Adha kan berapa? 4 hari. Maka Idul Adha itu besar. Ada penyembelihan. Beda dengan Idul Fitri, cuman 1 hari. Karena Idul Fitri itu kecil. Yang besar Idul Adha itu sampai 4 hari. Hari nahar sehari, kemudian hari tasyrik 3 hari, 10, 11, 12, 13. Nah, selama 4 hari itulah kita haram berpuasa. Kita wajib makan, minum. Kalau ada yang enak, maka ada penyembelihan kurban. Ada kambing, ada sapi, ada unta. Gitu ya.
Nah, dari hadis ini mereka terkena subhat. Oh, berarti boleh. Berarti boleh. Ya. Orang Nabi membolehkan, melarang Abu Bakar untuk mencegah dua jariyah tadi, berarti boleh. Berarti boleh. Apa jawabannya? Jawaban dari subhat ini, satu, ini khusus Idul Adha, Idul Fitri. Satu lagi, walimah. Itu saja. Maka di luar walimah hari Aid, ya tentu tidak boleh. Gitu. Karena Nabi mengatakan inna likulli qaumin 'idan hadza 'iduna. Ini hari raya kita wahai Abu Bakar. Berarti kalau bukan hari raya ya nggak boleh. Kan gitu. Mudah memahami kias ini. Ya, ini termasuk kias. Yang kedua, bantahan kedua apa? Rasulullah tidak membantah ucapan Abu Bakar bahwa itu adalah seruling syaitan. Ya. Ucapan Abu Bakar mizmarun min mazamiris syayatin, ini adalah seruling setan, tidak dibantah oleh Nabi. Jika Abu Bakar ucapannya ini salah, bahwa duf itu, alat musik itu, nyanyian itu bukan seruling setan, tentu akan diluruskan oleh Nabi. Haram bagi Nabi diam ketika ada sebuah kesalahan. Jika ucapan Abu Bakar ini salah, bahwa nyanyian bukan seruling setan, tentu Nabi wajib meluruskan. Tidak boleh diam. Takhirul bayan inda waqtil hajat. Jangankan diam, mengakhirkan saja tidak boleh. Itu Nabi ya. Misalnya Nabi melihat ada yang minum pakai tangan kiri misalnya ya. Lalu Nabi diem, Nabi bilang besok aja dah. Besok aja saya bahas sekalian di khutbah Jumat bahwa minum dengan tangan kiri haram. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita boleh, saya boleh, antum boleh, ulama boleh. Ya. Kalau Nabi tidak boleh. Ini salah satu kekhususan Nabi, takhirul bayan inda waqtil hajat. Mengakhirkan keterangan di saat dibutuhkan. Itu kan dibutuhkan. Ketika ada orang yang makan atau minum dengan tangan kiri, maka detik itu juga Rasul wajib menjelaskan bahwa minum dengan tangan kiri adalah cara minumnya setan, haram, dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, ketika Nabi diam terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat, maka itu pasti benar. Ya. Nabi tidak ikut makan daging dog, tapi beliau mendiamkan Khalid bin Walid dan beberapa sahabat makan daging dog. Maka berarti disimpulkan makan daging dog halal. Ya. Nah, begitu juga ini. Karena Nabi diam terhadap ucapan Abu Bakar bahwa duf itu seruling setan, maka berarti benar itu adalah seruling setan. Masuk seruling setan baik, halal, gitu ya. Hadis kedua, ini hadis pertama ya, ini dalil pertama ya. Ini kebiasaan ulama memang seperti ini. Ulama itu selalu membantah subhat-subhat itu. Sementara ulama tidak banyak menghabiskan waktu membahas bahwa zina itu haram, berjudi itu haram, membunuh itu haram, korupsi itu haram. Tidak terlalu menghabiskan waktu, karena itu bukan subhat, itu syahwat. Semua orang tahu. Semua orang tahu berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, membunuh itu dosa.
Maka ulama lebih tertarik membahas yang tidak semua orang tahu. Bahkan syubhat itu mayoritas orang tidak tahu. Ya, seperti di negeri kita. Yang tahu kalau maulid Nabi itu haram, minoritas apa mayoritas? Negeri kita ya. Yang tahu kalau maulid Nabi itu bid'ah haram, itu minoritas apa mayoritas? Tentu minoritas. Mayoritas nggak tahu di negeri kita ya. Dikiranya maulid Nabi tidak haram. Dikiranya maulid Nabi itu sunnah. Dikiranya maulid Nabi itu Islam. Padahal bukan. Begitu pula tahlilan, salawat nariyah, 7 bulan. Kan kebanyakan tidak tahu kalau itu bid'ah. Di sinilah para ulama tampil untuk menyelamatkan kaum muslimin, supaya kaum muslimin selamat dari berbagai macam bid'ah. Ya, hadis kedua. Lallahu asyaddu adhinan ila rajulil hasanis sawt bil Qur'an min sahibil qainati ila qainatihi. Allah lebih mengizinkan orang yang memiliki suara bagus untuk dipergunakan untuk baca Al-Quran daripada orang yang memiliki suara bagus dipergunakan untuk bernyanyi. Saya ulangi ya, agar antum bisa mengikuti. Allah lebih mengizinkan, lebih menyukai orang yang memiliki suara bagus untuk membaca Al-Quran daripada orang yang memiliki suara bagus untuk bernyanyi. Dari hadis ini kita belum bahas sahih dhaifnya ya. Kalau tadi jelas sahih ya. Ini akan dibahas oleh Syekh Ali. Ada sesuatu di sanad tadi sini. Seandainya ini sahih, seandainya ya, sama dengan Rasulullah pernah mengakikahi diri beliau sendiri ketika sudah jadi nabi. Gitu. Pernah dengar hadis ini ya? Rasulullah pernah mengakikahi diri beliau sendiri ketika beliau sudah jadi nabi. Ya. Seandainya hadis ini sahih, seandainya. Apakah betul mengakikahi diri sendiri saat sudah dewasa itu sunnah? Jawabnya, lihat para sahabat. Lihat para sahabat. Jika mengakikahi diri sendiri saat sudah dewasa sunnah, tentu para sahabat berbondong-bondong mencontoh Nabi, mengikuti Nabi, mengakikahi diri sendiri saat sudah dewasa. Ternyata nggak ada, hanya Nabi. Berarti ini khususiyah Nabi, kekhususan Nabi. Kan ada beberapa kekhususan Nabi ya. Beliau wajib qiyamul lail, beliau boleh nikah lebih dari 4 istri sekaligus, beliau dan keluarganya haram makan harta zakat walaupun miskin. Kan ada kekhususan beliau. Salah satunya ini, salah satu kekhususan beliau boleh mengakikahi diri sendiri saat sudah dewasa. Itu pun kalau hadis itu sahih ya. Seandainya hadis itu sahih, kan ada pembahasan. Begitu juga hadis ini. Seandainya hadis ini sahih, bahwa Allah lebih menyukai orang yang punya suara bagus itu untuk baca Al-Quran daripada untuk bernyanyi. Mereka beristidlal, berdalil dengan hadis ini bahwa bernyanyi itu boleh. Allah suka, tapi lebih suka kalau baca Quran, kan begitu. Mereka menyimpulkan seperti itu dari hadis itu ya. Karena bunyi hadis itu, Allahu asyaddu adhinan ila rajulil hasanil sawt bil Quran min sahibil qainati ila qainatihi. Allah lebih menyukai orang yang punya suara bagus untuk baca Al-Quran daripada untuk bernyanyi. Mereka menyimpulkan dari hadis ini berarti nyanyi itu boleh.
Cuman lebih boleh lagi, lebih bagus lagi kalau baca Al-Quran. Gitu. Seandainya hadis ini sahih, maka istidlal seperti ini tidak tepat. Istidlal seperti ini keliru. Kenapa? Karena orang Arab biasa mengatakan madu ini lezat. Madu ini lezat, lebih lezat dari khamr. Apakah dengan demikian khamr itu halal? Ya jelas rusak pemahaman ini. Ya. Apakah boleh dikatakan bahwa khamr itu lezat halal, tapi lebih lezat, lebih halal madu? Tentu ini kesimpulan yang salah. Tentu ini kesimpulan yang keliru. Ya. Maka menyimpulkan sabda Nabi tadi bahwa bernyanyi itu baik, yang suaranya bagus, tapi lebih baik lagi kalau baca Al-Quran. Disimpulkan bahwa bernyanyi itu halal, ini kesimpulan yang tidak benar. Ya. Mana bantahan lain? Belum lama kita bahas, innakum latarawna rabbakum kama tarawnal qamar. Sungguh kelak kalian di surga akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Sungguh kalian nanti akan melihat Allah sebagaimana kalian selama ini melihat bulan purnama. Apakah hadis ini, kalimat ini disimpulkan bahwa Allah sama dengan bulan purnama? Tentu rusak pemahaman ini. Gak ada persamaan antara Allah dengan bulan purnama. Gak ada persamaannya. Gitu. Apalagi persis. Lalu apa maksud Nabi bahwa kita semua akan melihat wajah Allah sebagaimana kita melihat bulan purnama? Awal. Tidak berdesak-desakan, tidak menyilaukan. Artinya melihat wajah Allah itu dengan nyaman, tenang, indah, bukan menyilaukan. Gitu. Bukan berarti wajah Allah sama persis dengan bulan purnama. Gitu ya. Maka sekali lagi menyimpulkan bahwa sabda Nabi tadi menunjukkan bahwa nyanyian itu halal, keliru. Allah lebih menyukai orang yang bersuara bagus untuk baca Al-Quran daripada untuk bernyanyi. Seolah Allah juga suka nyanyian, tapi lebih suka lagi baca Al-Quran. Ini kesimpulan yang salah. Ya. Ini tadi ya, wajadtu lil asali ladzatan aktsara min ladzatil khamri. Aku mendapati madu itu lebih lezat, lebih enak daripada khamr. Apakah kalimat ini berkesimpulan bahwa khamr dan madu sama-sama halal? Tentu rusak kesimpulan ini. Khamr halal, tapi madu lebih halal. Rusak ini.
Kemudian ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin yataghanna bil Qur'an. Ini mirip ya. Allah tidak mengizinkan kepada nabinya untuk memperindah suara sebagaimana Allah mengizinkan dalam masalah baca Al-Quran. Mirip dengan yang tadi. Artinya Allah mengizinkan suara ini versi mereka ya, pemahaman mereka ya. Allah mengizinkan suara yang indah itu untuk nyanyi, bersyair, berdendang, tapi Allah lebih menyukai kalau buat baca Al-Quran ya. Sekali lagi ini difahami oleh mereka bahwa nyanyian itu halal, boleh ya. Ya kalau tidak ada hadis-hadis tentang larangan nyanyian ya barangkali ya, barangkali ya. Tapi karena ada hadis yang membenci tentang nyanyian musik, mau dikemanakan hadis ini? Sayati alan nasi zamanun aqwamun, akan tiba satu masa nanti adanya sekelompok kaum muslimin yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Ada sekelompok kaum muslimin yang akan menghalalkan apa? Sutra laki-laki, menghalalkan zina, menghalalkan khamr, satu lagi menghalalkan ma'azif, alat musik. Berarti ma'azif, alat musik oleh Nabi disamakan dengan khamr, disamakan dengan sutra, dan disamakan dengan zina. Maksudnya sama-sama haram, sama-sama haram ya. Lah hadis ini dikemanakan gitu. Seandainya hadis yang barusan kita bahas ini diartikan bahwa musik itu boleh, hadis yang tadi dikemanakan? Kan dengan demikian harus pakai satu dalil, membuang dalil yang lain. Ini pantangan bagi ahlu sunnah, pantangan bagi ulama salaf, memakai satu dalil, membuang dalil yang lain, karena memang dalil nggak boleh dibuang ketika sahih ya. Nah dengan demikian dua dalil yang seolah bertentangan itu kita jamak. Thariqatul jam'i, jangan thariqatut tarjih. Karena thariqatut tarjih ini kalau sudah kepepet, kalau sudah nggak ada jalan lagi, seperti dulu pernah kita bahas, Bilal mengatakan Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah, sementara Fudail bin Abbas mengatakan Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Gimana coba menjamak dua ucapan sahabat ini? Nggak mungkin. Yang satu mengatakan Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah, yang satu mengatakan Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Ini untuk menjamak sulit sekali, nggak mungkin. Oleh karena itu tidak pakai thariqatul jam'i, tapi pakai thariqatut tarjih. Tidak pakai thariqatul jam'i, tapi pakai thariqatut tarjih. Artinya apa? Yang satu dipakai, yang lain dibuang. Karena nggak bisa dijamak, nggak bisa dikompromikan. Gitu. Dalam hal ini para ulama membuang ucapan Fudail bin Abbas, memakai ucapan Bilal. Dengan kaidah juga al-musbitu muqaddamun ala nafi. Al-musbit muqaddamun ala nafi. Yang menetapkan dimenangkan, yang meniadakan dikalahkan. Kan Fudail bin Abbas mengatakan tidak, Rasulullah tidak pernah sholat di dalam Ka'bah, itu dikalahkan. Yang menang Bilal.
gitu ya. Nah, itu udah jalan terakhir, udah nggak mungkin ada jalan lagi. Nah, ini belum jalan terakhir, maka belum boleh memakai thariqatul tarjih, tidak boleh memakai thariqatul tarjih karena masih bisa dijamak. Ada pertanyaan?